Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM 11.300.22.067. Saya Aulia Putri dengan 11.300.22.074. Perkenalkan, saya April Nudidayati dengan NIM 11.300.22.093. Perkenalkan, nama saya Putri Kartika Oktaviani dengan nomor NIM 11.300.221.29. Definisi. Biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Fokus utama di biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Komponen. Yang pertama, sistem syaraf mata yang memberi informasi ke otak. Yang kedua, mata memfokuskan bayangan pada retina. Yang ketiga, korteks penglihatan, salah satu bagian yang menganalisa penglihatan tersebut. Optika, geometri, dan optika fisik. Yang pertama, optika geometri. Optika geometri disebut juga dengan optik sinar yang merupakan sinar suatu perambatan cahaya tegak lurus dengan gelombang cahaya. Optika geometrik juga menjelaskan sifat cahaya dengan pendekatan paraksial atau hampiran sudut kecil dengan penjabaran yang linear. Sehingga komponen ini dan sistem kerja cahayanya seperti ukuran, posisi, pembesaran subjek lebih sederhana. Yang kedua ada optik fisik. Optika fisik adalah studi cahaya yang mempelajari sifat cahaya yang tidak terdefinisikan oleh optik geometris dengan pendekatan sinarnya. Definisi sifat cahaya dilakukan dengan pendekatan frekuensi tinggi. Optika fisika mampu menjelaskan gejala cahaya seperti dispersi atau penyebaran cahaya, interferensi atau penyebaran gelombang, dan polarisasi atau getaran cahaya yang tidak dapat dijelaskan oleh optika geometri. Lensa. Definisi dari lensa adalah benda bening yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat membiaskan atau meneruskan hampir semua cahaya yang melaluinya. Jenis lensa. 1. Lensa yang mempunyai permukaan sferis. Permukaan sferis ada dua macam pola, yaitu 1. Lensa konvergen atau konveks, yaitu sinar sejajar yang menembus lensa akan berkumpul menjadi bayangan nyata. Juga disebut lensa positif atau lensa cembung. Lensa cembung memiliki permukaan lebih tebal pada bagian tengahnya daripada bagian tepinya. Lensa cembung bersifat mengumpulkan cahaya. Yang kedua, lensa divergen atau konkav, yaitu sinar yang sejajar yang menembus lensa akan menyebar. Lensa ini disebut lensa negatif atau lensa cekung. Lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Lensa cekung bersifat menyebarkan cahaya. Yang kedua ada lensa yang mempunyai permukaan silindris. Lensa ini mempunyai fokus yang positif dan ada pula mempunyai fokus negatif. Yang selanjutnya yaitu hukum yang berlaku pada lensa. Yang pertama ada hukum Snellius 1. Adapun bunyi hukum Snellius 1 adalah jika suatu cahaya melalui perbatasan dua jenis zat cair, maka garis semula tersebut adalah garis sesudah sinar itu membias dan garis normal di titik biasnya. Ketiga garis tersebut terletak dalam satu bidang datar. Yang kedua ada hukum Snellius 2. Adapun bunyi hukum Snellius 2 adalah perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias selalu konstan. Nilai konstanta dinamakan indeks bias N. Lalu selanjutnya yaitu ada kesehatan lensa. Yang pertama ada aberasi sferis disebabkan oleh kecembungan lensa. Dapat dihilangkan dengan menggunakan diafragma yang diletakkan di depan lensa atau dengan gabungan aplanatis yang terdiri dari dua lensa yang jenis kacanya berlainan. Yang kedua ada koma terjadi akibat tidak sanggupnya lensa membentuk bayangan dari sinar di tengah-tengah dan sinar tepi tidak dapat diperbaiki dengan diafragma. Yang ketiga ada astigmatisme disebabkan oleh suatu titik benda membentuk sudut besar dengan sumbu
sehingga bayangan yang terbentuk ada dua, yaitu primer dan sekunder. Yang keempat ada kelengkungan medan, bayangan yang dibentuk oleh lensa pada layar letaknya pada bidang lengkung. Yang kelima ada distorsi, gejala terbentuknya bayangan palsu karena di depan atau di belakang lensa diletakkan diafragma atau celah. Benda berbentuk isi akan tampak bayangan berbentuk tong atau bantal. Yang keenam ada aberrasi kromatis disebabkan karena fokus lensa berbeda-beda untuk tiap-tiap warna. Akibatnya bayangan yang terbentuk akan tampak berbagai jarak dari lensa. Aberrasi kromatis ada dua macam, yaitu yang pertama aksial atau longitudinal, perubahan jarak bayangan sesuai dengan indeks bias. Yang kedua adalah lateral, perubahan aberrasi dalam ukuran bayangan. Lalu selanjutnya ada mata. Yang pertama daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata adalah kemampuan lensa mata untuk memfokuskan objek. Pada saat mata melihat jauh, maka tidak terjadi akomodasi. Semakin dekat benda yang kita lihat, maka semakin besar pula daya akomodasinya. Daya akomodasi ini bergantung pada usia. Semakin tua, maka daya akomodasi semakin menurun. Hal ini disebabkan kekenyalan lensa atau elastisitas lensa semakin berkurang. Korelasi antara jarak titik dekat dengan berbagai usia. Yang kedua ada bagian-bagian lensa. Yang kedua ada bagian-bagian mata. Yang pertama ada kornea, merupakan lapisan terluar dari mata yang bersifat kuat dan tembus cahaya. Kornea berfungsi menerima dan meluruskan cahaya yang masuk pada mata serta melindungi bagian mata yang sensitif di bawahnya. Yang kedua ada aqueous humor, merupakan cairan kornea dan lensa mata yang berfungsi untuk membiaskan cahaya ke dalam mata. Yang ketiga ada lensa kristalin, lensa mata yang berperan penting mengatur letak bayangan agar tepat jatuh di bintik kuning. Lensa mata memiliki fungsi untuk memfokuskan serta meneruskan cahaya yang akan masuk ke mata supaya jatuh tepat di retina. Yang keempat yaitu ada iris. Selaput yang membentuk celah lingkaran di tengah-tengahnya, iris memberikan warna pada mata dan berfungsi untuk mengatur besar kecil pupil untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk. Yang kelima ada pupil. Celah yang dibentuk oleh iris berfungsi sebagai tempat masuk cahaya. Pupil memiliki fungsi untuk dapat mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Fungsi dari anak mata ataupun pupil ini sama dengan fungsi dari diafragma yang ada pada alat potret. Pupil merupakan celah bulat yang terdapat di tengah-tengah iris. 6. Otot mata. Otot yang menyangga lensa kristalin dan mengatur besar kecilnya lensa. Yang ketujuh ada vitreous humor. Cairan bening yang mengisi rongga mata fungsinya adalah meneruskan cahaya dari lensa ke retina. Kedelapan ada retina, lapisan pada dinding belakang bola mata tempat bayangan dibentuk. Retina atau yang biasa disebut dengan selaput jala merupakan bagian yang cukup peka terhadap cahaya. Kesembilan, bintik kuning, lengkungan pada retina yang merupakan bagian yang paling peka pada retina. 10. Syaraf optik, penerus rangsang cahaya dari retina ke otak. Saraf mata ataupun yang biasa disebut dengan saraf optik ini memiliki fungsi untuk meneruskan sebuah rangsang cahaya hingga ke otak. Semua informasi yang akan dibawa oleh syaraf nanti diproses di otak dan dengan demikian kita bisa melihat suatu benda. Selanjutnya ada optik mata. Sistem optik mata serupa dengan kamera TV bahkan lebih mahal karena 1. Mata bisa mengamati objek dengan sudut yang sangat besar. 2. Tiap mata mempunyai kelopak mata dan cairan lubrikasi. 3. Dalam 1 detik dapat memfokuskan objek yang berjarak 20 cm. 4. Mata sangat efektif pada intensitas cahaya 10 banding 1. Kelima, ada diafragma mata diatur secara otomatis oleh iris. 6. Kornea terdiri dari sel-sel hidup namun tidak mendapat vaskularisasi. 7. Tekanan bola mata diatur secara otomatis sehingga mencapai 20 mmHg. 8. Tiap mata dilindungi oleh tulang. 9. Bayangan yang akan diteruskan ke otak. Setelah itu ada otot mata. Otot atau sering disebut dengan muskulus mata ada 6, yaitu 1. M. rectus medialis yang menarik bola mata ke dalam. 2. M. rectus lateralis yang menarik bola mata ke samping. 3. M. rectus superior yang menarik bola mata ke atas. 4.
M rectus interior yang menarik bola mata ke bawah. Kelima, M obliquus anterior yang memutar ke samping atas. 6. M obliquus superior yang memutar ke samping dalam. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.